Kan dengar sendiri itu direkturnya si Khomeini itu, Khomeini ya, Kausar, datang kau. Ini kita kerja apa? Kerja mana direkturmu? Sini, tokekmu mana? Tokek, tidak penting, tidak ada kantor, tidak masalah di dunia ini. Ini ada tamu ini. Ngedan. Ya. Terus ada si yang belum nikah siapa? Al-Kausar belum nikah, disuruh datang, dan calon besannya juga disuruh datang. Bilang, ini anakmu sama anakku ini bodoh ini, cinta terus dari dulu, ndak nikah, bodoh ini mereka berdua. Ayo bilang bodoh. Anak besan tiga anak ini. Oke teman-teman sekalian, itu kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi mari kita belajar hidup. Tolong Anda semua ikut menggali. Jangan tanya mengenai ilmu. Ilmu akan keluar dengan sendirinya ketika kita memerlukannya. Jadi barat Anda belajar Quran, pertama Anda qiraah aja, belajar lagu aja sebisa-bisanya. Nanti di tengah lagu kan Anda punya problem tajwid, terus belajar tajwid. Terus punya problem makhraj. Ya toh? Belajar makhraj. Nanti di tengah qiraah Anda punya problem nahwu sorof misalnya, untuk pemaknaan Anda belajar nahwu sorof. Jadi bukan belajar grammar dulu baru berbahasa Inggris, tapi terus pokoknya tabrakan bahasa Inggris iso-isone wis. Engko di tengah jalan kan Anda akan ketahui apa yang Anda perlukan untuk memperbaiki tata bahasanya, kira-kira gitu ya. Nah Pak Ismail, ini Pak Muzayyin ini beliau sahabat lama juga dari Gontor. Karena Pak Ismail ini, saya sama dia ini trio. Tolong ceritakan sedikit, ini supaya Pak Muzayyin jelas fungsinya dalam hidup kita itu. Oh, iya. Ini saya dari Flores, Cak Nun dari Jombang, ada kawan saya lagi satu dari Jombang juga, dan kawan-kawan saya yang lain. Ini orang yang taat, jadi memang kami tidak berapa rapatlah di pondok. Ini kami ini orang paling hebat kami ini main bola. Saya pemain tengah, striker. Ini wing kanan. Satu Hazik itu dia midfield. Tapi karena kami waktu itu muda-muda, kanak-kanak, tapi lincah, hebat sekali. Kalau bola sudah di-offer oleh Hazik pergi ke Cak Nun bagi pada saya, memang saya tetap kasih golnya. Memang hebat. Tapi kadang-kadang saya main-main lagi itu. Bola dikirim oleh Hazik kepada Ainun kepada Ismail. Saya bawa dulu. Dekat gol, saya tidak kasih masuk. Saya bawa lagi pulang. Top, kasih Nun lagi. Ya. Kan orang penasaran, penonton banyak. Kenapa itu? Wah. Kasih Ainun lagi, Ainun kirim pada Hazik lagi, Hazik kasih Ainun lagi, bagi pada saya, bersama main-main lah. Memang gol punya, assalamualaikum, baru tendang. Wah. Itu hanya sekedar persembahan, permainan, untuk mereka itu senantiasa mengingat kita. Bukan menangnya, tapi persembahan permainan itu, sehingga mereka kenang selama-lamanya. Si hitam rupanya lincah. Begitulah. Jadi saya dulu tuh seperti tuan-tuan ini, sama saja kita ini. Saya mentuk muka-muka tuan-tuan ini seperti muka saya juga, karena tidak banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran, tidak banyak menghafal hadis, tetapi taat. Sama dengan saya, tapi taat. Apa kata Allah kita ikut, apa kata Rasul kita ikut. Ya kita nggak hafal-hafal tuh, menghafalkan susah. Saya di pondok itu macam Cak Nun beritahu, kelas yang paling rendah G. Kelas G ini memang nggak menghafal punya, main-main saja. Ya. Bukan menghafal lagi, menulis pun malas. Jadi tukang menulis. Kalau saya punya pelajaran, kalau menulis tuh, Cak Nun tukang nulis. Wah, tulisan dia cantik. Menghafal, mereka hafal saya dengar. Wah, mereka menghafal saya dengar. Pun
susah mau hafal. Tapi karena kejujuran, ya, ada kata Ronggo Warsito kan, itu Ronggo Warsito itu orang Jawa, bukan orang Flores. Orang Jawa. Jadi dibilang Surodiro Joyo Ningrat lepur dening pangastuti. Wah, becek ke titik olo kotoro. Oh, saya hafal tuh. Hebat. Ini coba tengok. Hebat kan? Hebat kan tidak tuh? Surodiro Joyo Ningrat lepur dening pangastuti. Wah, hebat. Ya, cukup satu kalimat itu untuk bekal di Malaysia. Jadi begitu. Itu baru kalimat Jawa, belum lagi kalimat Al-Quran. Kalimat Al-Qurannya begini. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu selalu saya lihat, tengok diri saya. Menunjukkan Allah sangat sayang kepada saya. Saya adalah kekasih Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena ayat ini diturunkan di Madinah. Ayat orang-orang pilihan baru dipanggil. Jadi orang bilang dulu wali-wali, saya pun wali. Ya, saya pun wali. Karena Allah sayang pada saya. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah sangat sayang kepada kita. Allah ingatkan dengan firman-Nya, isbiru, bersabarlah. Wasobiru, kuatkan kesabaran. Warobitu, waspada di dalam perbatasan. Perbatasan ini sangat luas, tetapi paling penting perbatasan nafsu. Wattaqullah, konsisten, takwa pada Allah, tawakal pada Allah di dalam perjuangan. La'allakum tuflihun, pasti kamu menang. Alhamdulillah. Gabungan bahasa Jawa, gabungan Al-Quran menjadi langkah hidup saya. Saya boleh ubah keadaan. Begitulah malam ini saya diperkenalkan oleh sahabat saya yang memang hebat. Karena dia hebat, akhirnya saya pun ikut hebat. Iya kan? Bersahabatlah orang yang baik dan hebat. Kamu akan jadi baik dan hebat. Konsistenlah dalam perjuangan. Jangan menjadi pengkhianat. Pasti kamu akan menang. Jadi kita ingat tuh, konsisten di dalam perjuangan. Warobitu, berhati-hati, waspada. Hebat sekali firman Allah pada orang-orang yang disayangi, dicintai, dikasih tahu, isbiru. Hidup perjuangan ini perlu kesabaran. Banyak orang yang akan melawan kita, bertentangan dengan kita. Diulang lagi, wasobiru, kuatkan kesabaran. Warobitu, waspada. Waspada ini hati-hati. Karena kadang-kadang kehancuran dari dalam, kadang-kadang kehancuran dari luar. Jadi kita mesti tahu. Wattaqullah, yaitu kita konsisten berdasarkan kepada hukum-hukum Allah. Dan telah dicontohkan oleh Rasul. La'allakum tuflihun. Pasti kamu menang. Pasti kamu berjaya. Alhamdulillah. Nah, kalau la'allakum itu kan kalau umum menerjemahkannya mudah-mudahan. Nah, Pak Ismail enggak mau. Mau aku, nah mudah-mudahan iya. gitu ya. La'allakum ini firman Allah. Jadi bukan mudah-mudahan. Iya. Loh, siapa kan boleh terjemah suka hati dia. Iya kan? Kamu boleh tafsirkan begini. Suka hati pula.
Tetapi saya boleh tahu pasti karena itu firman Allah. Tuflihun. Pasti kamu menang. Insya Allah kita menang. Masa Allah bilang mudah-mudahan ya? Ya. Iya. Mudah-mudahan tuh belum tentu. Pasti. Tentu. Iya kan? Mudah-mudahan tuh belum tentu. Pasti tentu. Ini Pak Ismail, saya tadi itu tanya, karena Pak Muzayyin ini kan gini, jadi Pak Ismail itu kan punya, jadi ketika belum ada teamwork di sepak bola, kami bikin sendiri teamwork 3 orang itu, jadi kita bosen menang. Jadi klub kami itu namanya Tunas Harapan, Tunhar. bikin Tunhar. Itu kita selalu menang, lawan Dewan Guru menang, lawan klub manapun menang, sama keluar pesantren menang, di Ponorogo kami juara. Karena pokoknya cukup 3 orang, yang lainnya bukan lari-lari aja lah. Ini cukup 3 orang. Itu. Iya. Kami masih sangat muda, masih umur 15, 14, 16 gitu paling. Jadi kita masih sangat kuat, pramuka juara, semua juara. Nah, ketika saya diusir dari Gontor, hancurlah hati dia. Hancurlah dia, akhirnya dia Tidak kerasan lagi. tidak kerasan di Gontor, dia bilang sama Hadik si midfield tadi. Di Gontor itu tidak ada jasa. Tidak ada bukti Anda sudah lulus atau tidak. Cuman ada apa Pak Muzayyin? Surat keterangan, surat keputusan, surat keterangan lulus, naik kelas. Nah, surat keterangan naik kelas. Ada fotonya. Tapi tidak ada fotonya. Nah, akhirnya Ismail keluar dari Gontor karena kehilangan saya dan Hadik. Ya. Terus mengeluh sama Hadik, saya Malah sudah sekolah. Di Gontor saya tidak mau. Saya senang di Gontor karena main bola. Iya. Iya kan? Iya. Bukan pelajaran kan di mana-mana boleh dapat. Tapi kan main bola yang trio ini kan tidak dapat di mana-mana. Begitu. Jadi akhirnya dia mendaftar sekolah di Malang karena tidak punya surat menyurat. Hadik bilang, ya sudah, kau bawa itu suratku ini. Iya. Nah, ada surat keputusan kelulusan itu, Kelas 3, namanya naik 4. Hadik Azim. Terus dia daftar di PGA Malang, yang daftar Pak Muzayyin. Pak Yang Muhayyin mencatat ini. Pak Muzayyin. Dia ini pun anak Gontor juga. Pak Muzayyin tahu namanya Ismail, kok Iya. mendaftar pakai Nama Hadik. Hadik. Kan memang begitu. Ada nggak? Ini yang penting kita maju. Ayo kan? Kita terabas saja apa yang berada di depan, yang betul, yang pentingnya benar. Suratiro Joyoni, labur dening pangastuti. Kok hanya surat saja? Apa itu surat itu? Iya kan? Labur dening semua itu. Begitu. Jadi akhirnya namanya di Malang adalah Hadik. Jadi Dikenal sebagai Hadik, cuman toleransi sama dirinya sendiri ditambahin namanya Hadik Ismail. Nah, Hadik Ismail sampai ke Malaysia, sampai ke Sabah, di sana ini Ustadz Kiai Hadik Ismail. Nah, pelan-pelan Hadiknya mulai dikurangi supaya sama Hadik juga toleran. Nah, cucunya baru dikasih nama Hadik. Hadik Ismail. Nah, begitu. Jadi ini nggak jelas nih orang, Bang. Oke, nanti kita gali satu persatu Pak Ismail. Kita gali Subhanallahu Akbar. Insyaallah. Nanti kita gali satu Ya. persatu. Jadi yang nomor satu pada dia adalah keberaniannya untuk menerobos sesuatu yang mustahil. Jadi beliau ini hidup 80 km dari Kinabalu, di mana orang Islam tidak boleh hidup di situ. Di sana semua orang Dayak Kristen dan tidak boleh ada orang Islam. Nah, tapi Saya dia ubah daerah itu menjadi Islam. Ya, hebat sekali. Kalau bapak-bapak nanti pergi ke Malaysia, saya selalu keluar jadi iklan televisi sebagai contoh dakwah. Ya, saya ke sana, tempat yang saya pergi itu orangnya semua putih, saya satu orang yang hitam. Semua mereka rambut lurus, saya satu orang yang rambut keriting. Kemudian mereka anggap orang hitam rambut keriting itu pengait artinya tukang potong kepala. Kemudian mereka sama sekali tidak pandai berbahasa Melayu.
Itu hebat. Mereka menyembah pokok-pokok, batu-batu besar, itulah Tuhan mereka. Tapi karena kita ini, saya katakan tadi, kita boleh terobos. Boleh itu maksudnya bisa. Bisa. Kita boleh terobos. Halangan apapun juga, yang penting itu betul. Insya Allah hari ini tidak boleh, besok boleh, lusa boleh, dan pasti boleh. Pak Ismail, Ya. sebelum Kinabalu ini, saya kan pernah ke Adonara, ini kan ujung Flores ya. Itu tempatnya itu yang mengerikan karena pertemuan arus. Ya. Jadi kapal yang di situ selalu tenggelam. Nah, saya tidak membayangkan kenapa Pak Ismail punya keinginan ke Jawa, ke Gontor itu dapat fisik dari mana ya? Oh, hebat sekali. Allahu Akbar. Dibuka rahasia sedikit demi sedikit. Saya ini seorang anak laki-laki hanya satu saja dan anak emas. Kemudian nenek saya, ibu saya sudah meninggal. Nenek saya tidak benarkan sama sekali. Tidak benarkan sama sekali untuk saya merantau. Jadi bapak saya minta secara baik, Mak, Ismail ini kita kirim ke Jawa, sekolah di Gontor, di sana bagus, begini. Kata nenek saya, kau saja pergi sekolah lah, biar dia di sini saja. Disuruh bapak saya pergi sekolah, saya biar dia tengok saya di sana saja. Tapi namanya bapak saya bukan cerita tentang sekolah, dia cerita tentang Jawa. Oh, Jawa ada beca. Di Jawa itu ada sapi berjalan itu sapi yang bawa itu gerobak itu, ada andong lagi, oh kereta kuda, oh ada THR, oh cerita jadi memang menarik lah. Nah ada kereta api, mana ada kereta api di Flores. Mana ada beca, mana oh cantik di sana. Kalau di Jawa siang seperti malam, malam seperti siang. Oh, jadi kata bapak saya, kalau kita tunggu kapal memang kau tidak boleh pergi karena nenek mau tidak kasih. Tapi sekarang ini ada perahu layar yang saya akan kirim, kata bapak saya akan kirim kopra pergi ke Gresik. Ada 17 ton, tapi berabunya di jauh. Kalau kau mau pergi Jawa sekolah, kau ikut saja perahu itu. Namanya bukan masalah naik perahu, saya mau tahu Jawa, saya mau tengok itu apa macam becak itu. Apa macam kereta api itu. Ya saya nggak tahu lah, ini orang primitif. Pelayaran saya dari Flores ke Jawa 41 hari di lautan. Di lautan kebetulan Masya Allah dahsyat. Kita nampak kalau biasa kalau ada orang yang biasa berlayar di lautan kan, kita tak nampak pulau di sana ujung dunia, langit saja, situ langit, situ langit, situ langit. Ombak itu Masya Allah menggunung datang. Tapi sedikit pun tidak menggetarkan kita karena mau tengok Jawa tadi itu. Memang Jawa ini menarik, memang hebat. Setelah saya sekolah dan membesar, kawan dengan Janun apa semua, saya mau kawin dengan orang Jawa. Kenapa? Karena orang Jawa kulitnya manis, rambutnya lurus, suaranya lembut. Wah, dan itulah saya kawin dengan orang Jawa. Anak saya 9. Nah, jadi begitulah riwayatnya perjalanan saya. Nah, insya Allah kalau ini lain kali kita ketemu lagi. Saya dengarkan ibu dulu tidak mau sama Pak Ismail. Oh ya.
Waktu itu ibu baru kelas 3 SMP. Jadi dia tidak mau dengan saya. Tidak mau ibu itu. Saya kira jelas lah kalau tidak mau. Jadi pale-palenya bilang, Rin, kue saya kasih kenal kepada kawan-kawan dia, tentara, ada pepangkat lah. Ini gurunya pun datang ke rumah dia. Wah, kita ini ada saingan. Kita sudah sepatu koyak-koyak. Koyak itu artinya robek-robek. Ya. Celana di belakang ini tambal-tambal karena naik sepeda. Memang lama. Oh. Tapi dapat mengalahkan semuanya itu dengan doa. Ya. Dengan doa. Waktu itu pun ibu belum Islam lagi. Satu keluarga. Luar biasa. Allah takdirkan ibunya sakit tangan, rematik. Sudah ke dokter berkali-kali tidak sembuh. Jadi dia tanya, Pak Ismail, ini tangan saya ini susah. So makan obat kok sakit terus. Macam-macam tidak. Oh, jadi apa obatnya ya Pak Ismail? Saya bilang, di dalam hidup ini kalau lain tidak ada obat lagi kecuali minta pada Allah Subhanahu wa taala. Wah, sembahyang pun nggak pandai. Bagaimana cara mintanya? Wudu, beli telakum, sembahyang Allahu Akbar, mohon doa. Pakai bahasa Jawa pun boleh. Sembuh tangannya. Akhirnya jadilah menjalankan syariat Islam. Pelan-pelan anaknya pun ikut satu. Karena saya gurunya. Anak-anaknya saya mengajar juga di SD itu. Tapi saya guru. Wah, alhamdulillah. Setelah ibu ini tamat kelas 3 mau naik SMA, bapak dan ibunya tanya, Pak Ismail, ini Rini ini mau ke SMA, kemana ya mau masuk? Oh, memanglah kita ini kan pintar. Kesempatan, ambil memang modus. Pintar. Apa jawab saya? Oh, paling bagus Bu, ada SMA Muhammadiyah. Karena SMA Muhammadiyah pertama dekat rumah saya. Saya boleh tengok ke lapang dia itu tiap hari kan. Nah, yang kedua, biar pendidikan langsung agama Islam di SMA Muhammadiyah. Oh, waktu itu sudah diterima dan pelonco ya, pelonco. Ada masa perkenalan, mapram. Dia mesti tanya pada saya, Pak Ismail, kami ini disuruh buat ucapan dakwah ini, pidato. Bagaimana? Oh, senang saja. Sini. Apalagi ajar orang cantik ini senang saja. Saya ajar dia pendek saja. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'murun. Itu ayat berapa deh ya? Ayat berapa deh? Kuat sini, kuat. Ya. Ali Imran ayat 110. Itu coba, itu ayat pengikat. Sampai saiki dapat cucu pun ingat terus. Nah coba nih. Jadi tuan-tuan, ayat Al-Quran ini luar biasa. Astagfirullahaladzim, coba baca Al-Quran tuh. Al-Quran ini kalau dibacakan kan, hati siapapun boleh cair. Ingat Umar bin Khattab kan, bagaimana dia masuk Islam tuh? Cair hatinya, toha ma'anzalah, cair hatinya, akhirnya jadi Islam. Yakinlah, mudah-mudahan saja kita semua pegang teguh Al-Quran ini dengan
ada contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kisah beliau. Kalau tadi dipertanyakan tempatnya di ujung timur yang begitu bahaya, tetapi tahun 65 itu bayangkan kalau dari sana menuju ke Jawa, ke Ponorogo itu betapa sulit dan beratnya. Tapi berkat istiqomahnya dalam niat, maka sampailah ke Jawa, bahkan bisa merengkuh gadis idaman yang kebetulan tetangga saya juga tuh. Saya tambahkan sedikit karena hebatnya niat dan kuatnya semangat itu di Gontor itu, mandi aja ndak main-main. Kalau kita mandi itu kan di kamar mandi kita nimba, kita kumpulkan airnya, kemudian kita pakai mandi. Beliau tidak tanggung-tanggung, nyemplung sumur. Sehingga teman-temannya yang mandi itu sisa yang dipakai ini ada saja alasannya, ember atau apa ya, nah, itu dimasukkan dengan sengaja, dia alasannya ngambil padahal maunya nyelam di situ mandi itu. Inilah hebatnya. Maka tidak heran kemudian mendapat sang gadis pujaan itu dengan mudah, walaupun dengan modus juga gitu. Maaf saja bahwa Ibunda Ismail ini sekeluarga dulu non muslim ya, tapi karena yang tadi hebatnya hebatnya ini kemudian alhamdulillah bisa mengambilnya, bahkan seluruh keluarganya. Inilah berkat perjuangan yang hebat yang mudah-mudahan juga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya. Saya tambah satu lagi, ilmu. Dahulu kami sekolah di Gontor itu, kami luar Jawa ini paling tidak suka dengan orang Jawa. Iya, kami anggap orang Jawa di mana-mana pun dia perintah saja. Iya. Jadi kami ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi, ada dari Flores, macam-macam kami. Jadi kami menggerutu lah kan. Jadi menggerutu. Saya bilang saya boleh perintah orang Jawa. Kau pula dari Flores boleh perintah orang Jawa. Orang Batak pun nggak boleh. Wah, orang Madura pun tidak boleh. Iya, saya boleh perintah. Bagaimana? Kawin dengan orang Jawa. Saya suruh adik tolong buat air. Kan perintah sudah tuh kan. Ya ada tuh buat teh dek. Aduh subhanallah. Begitulah. Jadi kita dianggap nakal, bukan nakal, kita ini memang pintar.